Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Media Astuti, NIM 069. Kali ini saya akan menjelaskan poin D mengenai bagaimana cara merealisasikan atau menciptakan sebuah gagasan usaha yang baik. Nah, dalam mencari gagasan usaha yang baik itu dapat dimulai dengan cara melakukan sebuah identifikasi usaha. Nah, identifikasi usaha itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah melakukan survei. Survei itu adalah pengamatan secara langsung atau cara terjun langsung ke lapangan guna mengamati, melihat secara langsung dari dekat mengenai objek yang dianggap menarik ataupun dilakukan secara sistematik dengan membuat sebuah rancangan khusus. Ide atau gagasan yang muncul sebagai temuan dari hasil survei ini tuh lebih baik karena dapat dirasakan, dilihat, didengar, dan didiskusikan secara langsung. Sehingga langkah-langkah untuk merealisasikannya itu jauh lebih mudah ketimbang ide atau gagasan usaha yang timbul akibat dari sumber bacaan. Yang kedua adalah menghimpun seluruh pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling baik, karena dengan kita memiliki pengalaman, misal pengalaman di dunia bisnis sebelumnya, jadi kita dalam menciptakan sebuah ide gagasan itu jauh lebih mudah. Yang ketiga adalah mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Dapat dikatakan pada hal ini adalah melakukan benchmarking terhadap usaha yang sudah maju terlebih dahulu. Jadi kita melakukan benchmark itu dengan cara memperobatan bisnis tersebut. Jadi kita melihat kenapa sih kok bisnis itu bisa diminati dan lain sebagainya. Nah, ketiga hal yang saya jelaskan tadi itu dapat dilakukan secara bertahap. Artinya, jika dilakukan secara bertahap itu kita melakukan survei lebih dahulu, setelah itu dilakukan pencocokan hasil dengan pengalaman yang dimiliki, terus mengkaji hasil survei berdasarkan referensi yang pernah dibaca. Sehubungan dengan ide gagasan usaha yang sedang dicari, ketiga kegiatan tersebut itu sebenarnya merupakan tahapan awal dalam melakukan identifikasi gagasan usaha. Pada saat kita memiliki banyak gagasan usaha, itu kan akan sulit kita untuk merealisasikan gagasan usaha tersebut. Jadi kita itu harus memilih gagasan usaha yang terbaik. Nah, dalam proses pemilihan gagasan usaha yang terbaik itu kita akan menemui beberapa kesalahan. Itu ada go error sama drop error. Go error itu apa? Go error itu adalah kesalahan yang terjadi di mana pengusaha itu merealisasikan gagasan usaha padahal gagasan usaha itu tidak layak. Jadi para pengusaha itu dia memiliki ide gagasan tanpa dia memiliki memikirkan dampak ke depannya. Jadi dia lebih memilih untuk cepat-cepat merealisasikan gagasan tersebut ketimbang harus memikirkan langkah ke depannya. Yang kedua itu ada drop error. Kalau drop error itu adalah kesalahan di mana pengusaha itu meninggalkan gagasan usaha yang sebenarnya sangat layak diterapkan. Jadi drop error ini dapat terjadi apabila sebuah pengusaha itu dia tidak percaya diri akan gagasan yang telah dia hasilkan. Jadi dia lebih memilih untuk meninggalkan gagasan tersebut, padahal gagasan tersebut itu sangat layak untuk direalisasikan. Sebaiknya apapun gagasan usaha, jika tidak direalisasikan itu maka tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Cara yang tepat sebelum direalisasikan adalah menyusun sebuah studi kelayakan usaha. Nah, salah satu cara sederhana agar gagasan usaha dapat dilakukan dengan baik itu yang pertama, kita harus menetapkan beberapa langkah gagasan usaha yang diukur atau dianalisa. Misalnya gagasan 1, 2, 3 atau gagasan A, B, dan C. Yang kedua adalah menetapkan indikator untuk menilai gagasan usaha. Jadi kita menetapkan masing-masing gagasan usaha itu atas indikatornya. Yang ketiga adalah menetapkan skala atau skor untuk tiap gagasan. Misalnya 1, 2, 3 di mana skor 1 itu untuk menunjukkan keadaan yang paling lemah dan skor 3 yang paling kuat. Yang keempat adalah jumlahkan skor tersebut dan pilih gagasan usaha yang skornya paling tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.